Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan menjelaskan pemaparan tentang materi implementasi kurikulum 2013. Dengan saya, Dinda Dwi Sari, sebagai penyaji keempat, dan ada 3 rekan saya, yaitu ada Ivan Fajar Prasetya sebagai penyaji pertama, dan selanjutnya ada Juliana Friska Raja Guguk sebagai penyaji kedua, dan ada Fitri Purnamasari sebagai penyaji ketiga. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi kurikulum 2013 dalam pengimplementasiannya. Rasional pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia usia produktif antara 15 sampai 64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif, yaitu anak-anak usia dari 0 sampai 14 tahun dan orang tua usia 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk produktif ini akan mencapai puncaknya tahun 2020 sampai 2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tantangan eksternal dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Tantangan yang pertama yaitu arus globalisasi, di mana arus globalisasi ini menggeser pola hidup masyarakat agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan juga perdagangan yang modern. Ternyata arus globalisasi ini juga berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang pendidikan, di mana ketika anak-anak Indonesia mengikuti lomba-lomba internasional, ini menghasilkan hasil yang kurang menyenangkan, di mana hal tersebut disebabkan oleh terdapat beberapa materi dalam lomba tersebut yang tidak terdapat dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Tantangan yang kedua yaitu kompetensi masa depan,
penerapan ini mencakup hal-hal yang lebih menitik beratkan kepada kepribadian, kepada karakter yang dimiliki oleh manusia. Karakter-karakter tersebut seperti kemampuan berpikir, kemampuan bekerja sama, kemampuan bertanggung jawab, berinovasi, berkreasi, dan juga berkomunikasi, dan banyak lagi kemampuan lainnya. Lalu tantangan yang ketiga yaitu persepsi masyarakat, di mana persepsi masyarakat itu lebih menitik beratkan kepada aspek kognitif, tetapi tidak terlalu memperhatikan aspek kepribadian yang akan dimiliki oleh pelajar. Lalu tantangan yang keempat yaitu perkembangan pengetahuan dan juga pedagogi, di mana seiring berjalannya waktu terdapat beberapa ilmu-ilmu baru. Lalu tantangan yang kelima yaitu fenomena negatif dalam yang mengemuka. Fenomena negatif ini seperti adanya tawuran antar pelajar, narkoba, kecurangan dalam ulangan. Ternyata fenomena-fenomena negatif itu juga menjadi tantangan dalam pengimplementasian kurikulum 2013. Dalam penerapannya kurikulum 2013 ini banyak menimbulkan kritik-kritik dan juga permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena dalam penerapannya ini kurikulum 2013 langsung diterapkan tanpa dilakukannya uji coba terlebih dahulu. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurikulum 2013 ini mengalami revisi. Yang pertama yaitu dari sisi substansi teori taksonomi yang kurang pas, di mana dalam ranah keterampilan menurut standar proses dan juga standar penilaian hanya ada keterampilan berpikir, padahal seharusnya terdapat juga keterampilan konkret. Lalu yang kedua yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu terdapat dua hal yang sama dalam tahap, dua hal yang berbeda dalam satu tahap, yaitu mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Lalu yang ketiga yaitu jumlah mata pelajaran yang awalnya 12 menjadi 10, di mana mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan muatan lokal diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lainnya. Dalam mata pelajaran tersebut tidak ada dalam struktur kurikulum 2013, tetapi dalam kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran prakarya. Di sini menimbulkan atau menjelaskan pandangan masyarakat bahwa TIK tidak terlalu penting, sedangkan untuk zaman sekarang mata pelajaran TIK itu sangat penting untuk mengajarkan siswa agar dapat menggunakan teknologi dengan baik. Lalu yang keempat yaitu TIK menjadi media semua mata pelajaran. Di sini menjelaskan bahwa TIK sudah dihapuskan dalam mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 2013. Lalu hal yang kelima yaitu mata pelajaran muatan lokal yang dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran penjaskes, seni budaya ataupun juga prakarya. Di sini banyak orang yang berpendapat kurang pas karena muatan lokal digunakan untuk menjaga dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di daerah setempat. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Juli mengenai beberapa hal yang menyebabkan kurikulum 2013 dilakukan revisi. 6. IPA dan IPS masing-masing tetap diajarkan secara terpadu. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan integratif social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Tentu saja kurang pas jika pelajaran IPA dan IPS
diajarkan secara terpadu, otomatis para siswa akan merasa terbebani dengan pelajaran biologi yang disatukan dengan fisika dan kimia, atau sejarah yang disatukan dengan geografi dan PPKN, sehingga mereka merasa beban jika mempelajari satu secara keseluruhan, karena mungkin siswa bakat dalam biologi, tapi tidak bakat dalam kimia. Tentu dampak ini akan menyebabkan siswa tersebut ketika pelajaran kimia akan merasa bosan dan mendapatkan nilainya menurun. 7. Jumlah jam bertambah 6 jam per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Jumlah jam yang mulanya per minggu 30 jam per minggu menjadi 38 jam per minggu, dengan rincian pendidikan agama menjadi 3 jam, PPKN menjadi 3 jam, bahasa Indonesia menjadi 5 jam, matematika menjadi 5 jam, seni budaya menjadi 3 jam, dan penjaskes menjadi 3 jam. Tentu hal ini akan semakin memberatkan siswa, karena setiap siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajarnya. 8. Ekstrakurikuler terdiri atas pramuka, OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain. Tentu saja, saya sangat tidak setuju jika pramuka saja yang diwajibkan untuk diikuti oleh siswa, karena bakat setiap siswa pasti berbeda satu sama lain, dan belum tentu semua siswa senang terhadap ekstrakurikuler pramuka. Menurut saya, bukan hanya ekstrakurikuler pramuka yang mengajarkan tentang kepribadian diri yang baik, kemampuan memimpin yang baik, atau kepintaran dalam bermusyawarah. Dalam ekstrakurikuler yang lain juga ada yang mengajarkan skill yang baik, contohnya ekstrakurikuler PMR yang mengajarkan jiwa sosial dan tolong-menolong. Jadi, seharusnya setiap siswa diberi hak untuk memiliki ekstrakurikuler yang disukai dan digemarinya, agar bakat setiap siswa tertuang dalam berbagai bidang. 9. Dalam kurikulum 2013, guru tidak lagi diwajibkan untuk membuat silabus atau bahan ajar. Tentu ini berbeda dengan kurikulum KTSP yang sebelumnya diterapkan. Hal ini akan menumpulkan kreativitas guru dan seolah-olah guru hanya seperti robot, karena semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Seharusnya yang menyusun silabus adalah guru, karena gurulah yang sangat mengetahui tentang kapasitas dan kualitas belajar muridnya. Jika yang menyusun silabus adalah pemerintah, pasti ada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan pembelajaran di sekolah. Mengingat setiap daerah di Indonesia sumber daya manusia berbeda-beda dalam hal pemikiran dalam belajar, karena tidak semua daerah yang dapat menerima pembelajaran yang sama dan kurangnya fasilitas yang mendukung pada daerah tersebut. 10. Untuk pelajaran prakarya, ini nama baru yang tidak ada perguruan tinggi yang menyiapkan bidang ini. Alhasil, guru yang dipaksa mengajar prakarya terancam tidak diakui jam tatap mukanya, yang berakibat tidak diakui angka kreditnya, bahkan tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudah idealkah kurikulum yang sekarang, di mana kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum 2013. Menurut kami, kurikulum 2013 belum ideal, karena sistem pendidikan sekarang memaksa peserta didik untuk menjalankan sebuah kurikulum yang menyeragamkan antara satu dengan yang lainnya. Pengajar cenderung hanya menginformasikan ilmu pengetahuan saja daripada memperhatikan masalah-masalah yang dialami oleh setiap peserta didik. Padahal, setiap peserta didik memiliki masalah yang berbeda-beda akibat pembelajaran yang monoton itu. Tak jarang pula, setelah kegiatan pembelajaran usai, peserta didik sering mengeluhkan apa yang harus didapatkannya, sehingga peserta didik mengalami tekanan-tekanan akibat tugas yang telah diberikan, presensi yang memaksa, dan keinginan yang tak dapat dipenuhi dari peserta didik itu. Kurikulum 13 ini cukup berat dari sisi pengajarnya, di mana jadwal pelajaran yang ada semakin padat daripada sebelumnya. Di sini siswa dituntut untuk belajar lebih keras lagi. Sedangkan pola pikir anak yang berbeda-beda, pastinya cara mereka untuk beradaptasi dengan pelajaran yang diajarkan juga berbeda. Ada siswa yang bisa, namun tidak sedikit siswa yang merasa kesusahan dengan kurikulum ini. Dan hal ini akan mengakibatkan proses belajar siswa kurang maksimal.
Namun, yang menjadikan kurikulum ini menjadi nilai positif adalah kurikulum ini menjadikan siswa menjadi lebih aktif sekaligus mandiri dalam memecahkan suatu hal. Kurikulum ini semakin padat pelajaran sehingga siswa mendapatkan mata pelajaran yang cukup banyak. Padahal tidak semua siswa bisa menguasai mata pelajaran tersebut. Dan minat siswa juga berbeda-beda, yang membuat siswa berat untuk menyesuaikan diri dengan pelajaran yang cukup banyak tersebut. Kurikulum 13 ini dituntut agar siswa menjadi aktif dan mandiri. Namun, sering ditemukan guru yang memberikan banyak tugas untuk siswa. Dengan belajar full day 5 hari, namun tugas yang diberikan banyak, maka siswa menjadi kurang dalam beristirahat. Hal tersebut berdampak pada pola pikir peserta didik dan akan terus berjalan secara turun-menurun. Adapun karakter peserta didik yang secara tidak sadar akan terbunuh melalui pembelajaran, bagaimana mungkin peserta didik dapat mengenali perannya jika wadah untuk berekspresi tak difasilitasi? Secara tidak sadar, mereka dipaksa oleh sistem untuk menaati peraturan yang sudah diberlakukan dan tidak dapat diganggu-gugat. Bila mana peserta didik melanggar peraturan itu, ia akan mendapat sebuah labing dari pihak sekolah. Tetapi pihak sekolah tak mau tahu akan persoalan yang dialami oleh peserta didik. Pengajar hanya berperan sebagai subjek yang memberikan informasi pengetahuan, sedangkan murid sebagai objek untuk menanam modal ilmu pengetahuan yang diharap kemudian hari dapat berlipat ganda. Secara tidak langsung, pola ini telah terjadi secara turun-temurun di negara kita. Dari peserta didik menjadi pendidik dan dilanjut oleh peserta didik hingga terus-menerus berputar. Pendidikan di era sekarang lebih terfokus kepada industri, sehingga hasil dari sebuah pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa siswa adalah sebuah sarana untuk mencari pekerjaan. Pendidik yang mengarah terhadap industri akan menjadikan manusia terpatri pada pekerjaan. Pada akhirnya, pendidikan menjadi bersifat negatif dari sebuah teori yang wajib diingat dan dihafalkan. Karakter manusia secara tidak langsung ditindas oleh sistem pendidikan. Akibatnya, peran manusia sebagai makhluk sosial berubah layaknya peran robot yang hanya bekerja dan dikendalikan. Keadaan ini menutup manusia dari kebebasan berekspresi yang akan cenderung fokus pada kepentingan individual maupun segelintir golongan. Padahal, manusia sebenarnya dapat mengenali jati dirinya dari bentuk imajinasi-imajinasi yang menghasilkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan adalah sebuah hidup manusia untuk beretika, bermoral, dan menjalankan aktivitas kebudayaan. Proses ini berlangsung dari lahir sampai akhir hayat, di mana manusia selalu dikelilingi oleh ilmu melalui pendidikan. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.